Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar PPME Al-Ikhlas yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala, di majelis yang mubarak ini, untuk kita bersama-sama mengisi ayyam Ramadan, hari-hari Ramadan kita, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengisi layali Ramadan kita dengan qiyam Ramadan. Setelah kita melakukan tadarrus Al-Quran, kita lanjutkan dengan kajian keagamaan sampai kita berbuka puasa, dan insya Allah nanti setelah maghrib kita langsung buka dialog, biar waktu untuk tanya jawab cukup panjang. Barangkali masih banyak persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan, diklarifikasikan di majelis ini, dan kita akhiri dengan kegiatan salat tarawih berjamaah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang puasa dan ibadah sosial. Insya Allah besok di sela-sela khatmil Quran dan acara i'tikaf di masjid ini, antara berbuka dengan sholat tarawih, saya akan menguraikan tentang Lailatul Qadar. Para hadirin yang saya muliakan, para ulama sufi menyatakan diterima atau tidaknya satu ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat tergantung sejauh mana makna dari ibadah yang kita lakukan mampu lahir dalam keseharian kita, menjadi amaliyah keseharian kita. Kenapa demikian? Karena hampir semua ibadah mahdhah yang kita lakukan ini memiliki nilai-nilai moral yang ada di dalamnya, mengandung nilai-nilai ajaran keagamaan yang perlu untuk kita tanamkan, kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah-ibadah keagamaan, ibadah ritual keagamaan, ibadah mahdhah ini banyak mengandung makna-makna simbolik yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, sehingga nanti bisa kita lihat sejauh mana implikasi dari makna-makna sosial atau nilai-nilai moral, pesan-pesan moral yang ada di dalam simbol-simbol ibadah mahdhah itu ada dalam kehidupan nyata, menjadi praktek keseharian kita. Satu contoh, sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang kita lakukan ini sungguh luar biasa, mengandung makna tentang bagaimana kita membangun kebersamaan, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan sosial. Ada 4 prinsip yang dapat kita breakdown dari prinsip-prinsip sholat berjamaah dalam bangunan sebuah organisasi, apapun organisasi itu. Mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, sampai organisasi besar yaitu sebuah negara. Kita tahu bahwa organisasi adalah
ikatan kesepahaman dari sekian orang yang ingin bersama-sama mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. Ada 4 prinsip dalam sholat jamaah. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah adanya kesatuan tujuan. Orang bisa sholat berjamaah itu kalau tujuannya sama. Ada 4 orang mau sholat isya, semuanya mau sholat isya, maka bisa dilaksanakanlah sholat berjamaah. Kalau tujuannya beda, tidak jadi sholat jamaah. Ada 4 orang datang ke masjid, yang satu mau sholat duhur, yang satu mau sholat subuh qodhoan karena terlambat, yang satu mau sholat ghaib, sholat jenazah misalkan, yang satu mau sholat gerhana matahari, seumpama kebetulan ada gerhana. Tidak bisa terlaksana sholat jamaah karena yang 4 tersebut walaupun sama-sama ingin sholat, tujuannya beda-beda. Demikian satu organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, bahkan semua negara ini bisa dibangun kalau di situ berkumpul orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, tentunya sebelum sebuah organisasi ini dibangun, tujuannya dulu ditetapkan. Apa tujuannya? Inilah yang harus menjadi komitmen dari semua yang ada di dalamnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang diarahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Ketika ada beberapa orang yang berkumpul dengan memiliki tujuan yang sama, maka terbentuklah sebuah organisasi. Insya Allah bisa dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian prinsip kedua apa? Ketika ada beberapa orang yang sepakat untuk melakukan kegiatan bersama, maka satu di antara mereka harus ditunjuk menjadi imam. Makanya dalam sholat jamaah itu ada imam, ada makmum, nanti ada yang iqamah, beri abah-abah. Kalau sholat jamaah akan dimulai, ditunjuklah seorang imam. Bagaimana menunjuk imam? Kalau dalam sholat jamaah jelas aturannya. Ya ummul qaum aqra'uhum Qur'anan, yang jadi imam yang paling bagus bacaannya. Kalau sama-sama bagus bacaannya gimana? Fa'alamuhum sunnatan, yang paling pintar hadisnya, paling ngerti hukum, paling paham fikih. Kalau sama-sama pintarnya bagaimana? Fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Kalau sama-sama tuanya bagaimana? Fa'aqdamuhum hijratan, yang paling awal ada di situ. Senioritas. Jadi urut-urutannya kalau sholat berjamaah, berarti pertama ini kalau kita breakdown dalam sebuah organisasi yang harus dijadikan acuan untuk mencari imam, yang pertama adalah orang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kemampuan. Ini kriteria pertama. Mohon maaf, bukan persoalan senioritas. Itu masuk pada wilayah ketiga dalam sholat berjamaah. Pertama adalah orang yang memiliki kemampuan, memiliki integritas, memiliki komitmen. Kalau dalam sholat jamaah berarti orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi penanggung bacaan-bacaan makmum ketika makmum tidak sempat membaca. Kenapa harus orang yang paling mengerti? Karena dialah yang akan menggerakkan roda ini. Kalau sama-sama pinternya bagaimana? Pinter podo, berarti naik yang kedua, ya. Baru di situ kalau dalam jamaah tadi mulai Quran sunnah, jadi sama-sama pinternya, baru naik berikutnya yang paling sepuh usianya. Kalau sama-sama sepuhnya, yang paling awal di situ. Jadi cari pemimpin itu tidak selamanya kalau di desa ya, di kampung kita di Indonesia putra daerah, tidak selamanya. Fanatisme putra daerah yang kadang-kadang menutup dari kepentingan yang lain ini tidak bagus juga. Semata-mata karena putra daerah dipaksakan untuk dipilih jadi pemimpin, padahal tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki integritas. Itu cara memilih yang salah. Ini ada pemimpin yang harus dipilih dulu. Ya, kalau pemimpin itu paling tidak 3 hal kalau dalam konteks sosial. Kober, pinter, bener. Ya, kober, pinter, bener.
atau pinter bener kober, terserah sudah. Ya, itu bahasa Indonesianya begitu. Apa kober itu? Sempat, memiliki waktu, meluangkan waktu. Ya, pinter, tapi pinternya juga harus bener. Pinter bener tidak kober, nggak bisa, nggak jalan. Pinter orangnya, tapi nggak kober, nggak ada waktu untuk ngurusi, nggak mau meluangkan, ya nggak jalan. Ya, kober pinter tapi tidak bener, bahaya. Ya, kacau, bahaya. Ya, bener tapi tidak pinter, ya, macet juga. Bener sih, orangnya bener, jujur, bagus, baik, tapi tidak pinter, ya tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi. Mau diapakan umat itu? Ya. Kriterianya 3 ini. Kalau memilih pemimpin. Nah, kalau kita ambil jamaah tadi itu contohnya. Nah, imam ini harus imamun muta'un. Ketika dipilih satu orang menjadi pemimpin dalam sholat jamaah, maka siapapun yang ditunjuk untuk menjadi imam itu mengikat untuk ditaati. Harus ditaati oleh semua makmum. Tidak bisa makmum kemudian berlagu. Imamnya hanya mengerti kitab Fathul Qorib. Saya menguasai Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in itu di atasnya Fathul Qorib. Saya lebih pintar daripada imam. Nanti kalau imam rukuk saya sujud saja. Rusak itu sholat berjamaah, itu rusak. Jadi sholat berjamaah itu kalau sudah ditunjuk satu orang menjadi imam, maka imam ini mengikat untuk diikuti oleh semua makmum. Kalau imam rukuk, makmum harus rukuk. Kalau imam sujud, makmum harus sujud. Cuma persoalannya kapan imam itu diikuti. Nah, ini ada prinsip yang ketiga. Apa? Ada aturan main yang disepakati bersama. Ini dari sholat jamaah. Ini satu contoh sebelum kita ke puasa. Dari sholat. Ada aturan main yang disepakati bersama. Apa maksudnya? Kalau imam itu berjalan di atas aturan, itu yang wajib ditaati. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Makmum ikut takbir. Setelah itu imam diam sejenak, jangan langsung baca Fatihah. Membaca doa iftitah, beri kesempatan makmum untuk juga membaca doa iftitah. Baru imam membaca Fatihah dengan suara yang agak keras, yang banter, ngukur kapasitas makmum. Makmum diam, tidak usah baca iftitah lagi, dengarkan bacaan imam. Setelah itu amin bersama-sama. Setelah amin, diam dulu imam sejenak. Beri kesempatan makmum membaca Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Fatihah, baru imam membaca surah, sehingga di situ makmum sudah mendengarkan bacaan imam. Kalau ritme ini diikuti dengan baik, imam wajib ditaati. Tapi kadang-kadang ada imam nakal. Ada. Seharusnya imam itu sujud, malah rukuk. Atau seharusnya imam itu rukuk tapi sujud. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa jadi karena lalai, bisa jadi karena pikirannya terlalu banyak yang dipikir sehingga lupa. Ada aturannya dalam sholat berjamaah itu. Kalau imam lupa, apa yang harus dilakukan makmum? Makmum wajib mengingatkan imam. Bagaimana cara makmum mengingatkan imam? Makmum mengingatkan imam dengan membaca, kalau laki-laki, Subhanallah, tujuannya zikir. Jangan hanya punya tujuan mengingatkan imam, harus tujuannya zikir. Zikir. Apa maksudnya? Mengingatkan pemimpin yang salah itu bukan persoalan suka dan tidak suka, tetapi ingin mengembalikan kepada aturan main yang disepakati bersama. Makanya di situ zikir, dia kembali kepada Allah. Kalau perempuan pakai tepuk tangan. Ya, begini. Ini yang bagian punggungnya ini dengan telapak tangannya. Jangan begini, kalau ini tepuk pramuka ini main. Batal ini ya. Harus begini. Tapi niatnya juga ya mengingatkan terhadap imam, karena jangan pakai suara. Kalau imam sudah kembali kepada relnya, imam harus diikuti lagi. Kalau imam nakal tidak mau kembali, maka makmum boleh berpisah dengan imam. Namanya mufaraqah, tapi tetap sholat, bukan tidak sholat. Cuma kalau imam sudah mengimami sesuai dengan ritme, sesuai dengan aturan main yang ada dari awal sampai akhir,
jangan coba-coba imam itu diturunkan di tengah jalan. Kacau sholat jamaah itu. Ya, begitu dapat 2 rakaat kok imamnya mau diganti. Rusak sholat itu. Selesaikan imam itu pada masa periode dari takbir sampai assalamualaikum. Ya tergantung masa periodenya. Apa 5 tahun, apa 4 tahun, apa 10 tahun, apa 20 tahun. Itu kalau bisa kita breakdown luar biasa. Artinya ini sekedar contoh Bapak Ibu sekalian. Setiap ibadah itu punya nilai sosial. Intinya apa? Diterima atau tidaknya ibadah kita itu kalau kata ulama-ulama sufi sangat tergantung sejauh mana nilai-nilai sosial dalam ibadah itu, pesan-pesan moral dalam ibadah itu lahir dalam kehidupan nyata. Kita sih sholatnya berjamaah, tapi di luar tidak pernah jamaah. Tidak menghargai persatuan, kesatuan, tidak mau berorganisasi yang baik, tidak taat kepada pimpinan. Nah ngapain waktu sholat kok ikut imam? Kalau mau membangkang. Ini aturan-aturan main. Puasa juga demikian. Puasa ini syarat dengan nilai-nilai sosial. Makanya dari awal udah kita sampaikan, tujuan puasa bukan lapar, bukan haus. Tetapi ini adalah media bagaimana menjadi madrasah, menjadi sekolah, menjadi tempat pendidikan yang melatih kita semua. Apa nilai-nilai sosial atau pesan-pesan moral yang diajarkan oleh puasa? Pesan-pesan moralnya pertama, puasa mengajarkan kita kedisiplinan. Ketika puasa makanan sudah siap, perut lapar tapi belum waktunya, tahan dulu. Kita disiplin, nunggu waktu. Mulai kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau fajar sudah terbit, walaupun kita makan belum selesai, berhentilah, jangan dilanjutkan. Makanya kalau di Indonesia itu dikasih aba-aba yang dinamai imsak 10 menit sebelum subuh. Memang bukan dari situ kita memulai puasa, tapi itu lampu kuningnya biar orang sudah mempersiapkan diri. Kalau urusan makan itu mendingan, paling-paling tidak minum. Ini pernah saya barap hari pertama di sini ini, jadi habis makan saya masih diam, saya kemudian masih nulis, masih ngetik, karena gak ada aba-aba. Ternyata begitu mau minum dilihat sudah subuh. Kebiasaan di Indonesia, telinga kita masih mendengar imsak, masih mendengar ngaji dan lain sebagainya. Sebelum adzan masih ada sholawat. Jadi aba-abanya banyak. Ternyata di sini telinga kita ada dengar apa-apa. Ya harus ngincang jam terus itu kita perhatikan gitu. Iya, harus disiplin. Tapi di sini lebih baik. Disiplinnya sudah ada yang ngatur sendiri. Nah itu lampu kuning itu perlu. Kalau urusan makan nasi sih lumayan. Yang susah ini kalau kumpul istrinya. Begitu lihat waktunya, loh kok belum selesai, tahu-taunya waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai harus dicabut. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan apa yang akan terjadi? Kita akan kena denda. Memerdekakan budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tambah berat lagi itu. Mau semalam aja tidak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut gitu. Tapi yang tidak kuat itu kalau ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, puasa dan puasa sama saja gitu ya. Nah, ini yang puasa mengajarkan kita kejujuran. Ketika puasa bisa saja kita waktu berkumur 200 mili, 100 mili kita telan, yang 100 mili kita tumpahkan. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Kenapa? Karena kita menyadari puasa kita takut batal. Lo nggak ada orang tahu. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Mulai terbangun kesadaran transendental. Cuma sangat disayangkan ketika sikap yang seperti ini hanya lahir pada saat kita berpuasa. Di luar puasa dilupakan. Apakah di luar puasa kita tidak sadar lagi kalau Allah juga pasti tahu dengan apapun yang kita kerjakan. Kalau Allah pasti mengerti dengan apapun yang kita amalkan. Kalau Allah juga Maha mengetahui dengan apapun yang kita lakukan. Mengajarkan kejujuran. Puasa melatih kesabaran. Berarti nilai-nilai pesan-pesan moral di balik ini harus lahir dalam kehidupan. Diterima atau tidaknya puasa kita sangat tergantung sejauh mana kedisiplinan kita bertambah di luar puasa. 1 bulan ini hanya pendidikan melatih kita bagaimana kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Bagaimana kesabaran kita bertambah, ketabahan kita bertambah. Puasa ini juga mengandung pesan persamaan. Maka diterima
atau tidaknya puasa kita juga sangat tergantung sejauh mana pesan kebersamaan yang diajarkan oleh puasa menjadi keseharian kita. Dari mana pesan kebersamaan itu diajarkan oleh puasa? Pesan kebersamaan di dalam puasa, yang kaya, yang miskin, semuanya dari fajar sampai maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul istri. Kebersamaan, mengajarkan kebersamaan biar kita mampu merasakan yang dirasakan orang lain. Lah, ini prinsip pertama kebersamaan akan dibangun. Kebersamaan bisa dibangun, bisa dijaga dengan baik kalau kita sudah mampu merasakan orang lain sebagai bagian daripada kita. Karena yang bisa mengacaukan kebersamaan, kalau kita menganggap sekat-sekat sosial yang terjadi, yang dibikin oleh manusia itu sendiri dijadikan sebagai jurang pemisah antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Padahal ingat, kita disatukan oleh akidah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara-saudara kita semua. Tidak pandang bulu dari mana asal usulnya, dari mana negaranya, seperti apa warna kulitnya, seperti apa tampangnya, seperti apa status sosialnya. Dengan puasa semuanya tidak ada bedanya. Yang muslim semuanya merasakan lapar. Ini biar ada sebuah kesatuan yang diikat oleh keimanan, diikat oleh tauhid, sehingga tauhidul ibadah bagaimana mengarah menjadi tauhidul ummah. Kesatuan pola ibadah itu menjadi mengarahkan kita pada kesatuan persatuan umat. Persatuan dan kesatuan itu akan terjalin kalau kita jangan memandang aspek yang beda, tapi kita cari titik temunya. Kalau bedanya yang dilihat, semuanya beda. Semuanya beda. Sama-sama Islamnya, betul. Tapi saya Indonesia, dia Turki, dia Maroko, udah terpisah sudah. Dia dari Suriname, dia dari sini. Sama-sama bekas jajahan Belanda. Saya Indonesia, dia Suriname, beda sudah. Sama-sama Indonesia, dia Jawa, dia Aceh, dia Kalimantan, dia Sumatera. Sama-sama Jawa, iya tapi dia Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Sama-sama Jawa Timurnya, oh iya ini kabupatennya ini. Loh saya kabupaten, loh iya dia resmi, saya tidak. Atau sebaliknya, saya resmi, dia tidak. Kalau itu yang dicari, tidak selesai persatuan itu. Sama-sama resminya, loh iya tapi saya juragan, dia itu hanya pegawai, karyawan. Kebersamaan yang diajarkan puasa ini harus mengajarkan kepada kita bagaimana memandang orang lain, jangan dari sisi perbedaannya, tetapi dari manapun mereka berasal, kemana tujuannya, seperti tadi yang digambarkan oleh sholat itu. Ini yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Ada kebersamaan, ada kebersamaan. Dengan rasa lapar yang kita rasakan, itu bukan lapar tujuannya. Untuk apa? Bagaimana lapar yang kita rasakan itu mampu mengetuk hati kita, biar kita mampu bisa merasakan laparnya orang yang laparnya bukan karena berpuasa, tapi laparnya karena kadang-kadang ada keterbatasan dari sumber-sumber ekonomi yang harus dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Makanya di dalam puasa ini, dengan rasa lapar yang kita rasakan, kita diketuk punya kepedulian kepada orang lain, mau berbagi. Disinilah kemudian di dalam puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Itulah bentuk konkret dari kepedulian sosial. Itulah bentuk konkretnya puasa ini, jalinan membangun komunikasi antara seorang manusia dengan Tuhannya. Karena kita komitmen ini melaksanakan perintah agama. Tetapi makna dari puasa itu adalah bentuk konkret bagaimana kita peduli kepada orang lain. Disitulah di bulan puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dan bahkan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apa tujuannya? Sudah pernah saya uraikan. Ini untuk menekan perbedaan, mencari sisi kebersamaan. Kalau puasa menjadikan orang yang kenyang, orang yang berkecukupan,
biar merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang sering kelaparan. Maka sedekah dan infak menjadikan orang yang lapar, orang yang sering kekurangan, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang berkecukupan. Ini tujuannya memperpendek jarak, biar kita semua membangun dan mengembangkan kebersamaan. Luar biasa maknanya. Ya kalau puasa hanya sekedar haus, lapar, kemudian nilainya tidak lahir dalam kehidupan sehari-hari, apa nilai tambahnya setelah kita berpuasa? Yang mana yang tambah baik dari diri kita? Disinilah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diajarkan itu nanti diterima atau tidaknya puasa yang kita lakukan itu sangat tergantung pada nilai-nilai ini, mampu apa enggak. Oleh karena itu sampai Rasulullah mengajarkan pentingnya sedekah, utamanya di bulan Ramadan. Man aftara as-sa'ima falahu mislu ajris sa'im min ghairi ayyam kusamin ajrihi say'un. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia sama mendapatkan pahalanya dari orang yang berpuasa, dengan tanpa pahala orang berpuasa itu dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah, tradisi ini harus kita jaga dengan baik. Ada buka bersama. Bersyukurlah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi, untuk masak, untuk membawa sesuatu, dibagi dengan saudara-saudaranya. Ini kebersamaan. Luar biasa kalau kita berbuka di sini. Bayangkan dan bandingkan nikmatnya dengan sahur ketika kita di rumah. Jauh sekali. Jauh sekali. Saya yang tidak berkumpul dengan keluarga, jauh, ini sudah hampir 1 bulan meninggalkan keluarga. Di sini bersama dengan panjenengan terobati kebersamaan ini. Makan serasa enak. Kenapa? Apapun menunya, tetapi kebersamaan itulah ada keberkahannya tanpa kita terasa. Luar biasa. Nah, ini adalah nilai-nilai sosial yang diajarkan di dalam ibadah Ramadan, menjaga kebersamaan. Lalu bagaimana caranya? Tadi, jangan memandang dari sisi perbedaannya. Hargailah orang lain seperti apapun keberadaannya. Pandang sisi baik yang dikerjakan oleh orang lain. Nilai positifnya, jangan pernah melihat kekurangannya, biar kita tidak menganggap lebih baik daripada orang lain. Kalau masing-masing pihak memiliki cara pandang yang demikian, maka kebersamaan di dalam Ramadan ini akan menjadi kenyataan. Tidak hanya di Ramadan, tetapi akan mampu menjadi sikap kita menghargai perbedaan, mencari titik-titik persamaan untuk menuju tujuan bersama. Itu akan lahir dalam kehidupan nyata di luar bulan Ramadan. Luar biasa yang diajarkan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukan kecuali haus dan lapar, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Nilai-nilai dari puasa itu tidak pernah lahir. Puasa selesai, sombongnya tetap. Ada enggak? Ada? Tidak mampu menanamkan nilainya. Puasanya selesai, meditnya tambah parah. Kalau asalnya masih suka begini, sekarang puasanya selesai digenggam terus. Karena yang muncul di pikirannya bagaimana kerja ini dapatnya banyak. Dia udah lupa kalau suatu saat dia mati, tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya akan ditinggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilainya. Puasanya selesai, jujurnya hilang. Kalau yang awalnya kita tidak mau korupsi minuman sedikit pun karena kita yakin pasti semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya apa yang terjadi? Begitu selesai puasa, kita kembali ke tempat kita berdagang, kita lupa lagi untuk menjaga kejujuran, kita lupa lagi untuk menjaga kedisiplinan. Itulah puasa, di mana dalam puasa itu tidak ada yang kita dapatkan kecuali haus dan dahaga, kecuali lapar dan haus. Itu tok yang kita dapatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya uraikan tadi, ternyata semua ibadah itu memiliki pesan-pesan moral dan ada dimensi sosial. Dan diterima atau tidaknya suatu ibadah ini sangat tergantung sejauh mana makna dari ibadah itu mampu wujud lahir dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kenapa? Karena Allah tidak butuh terhadap ibadah kita.
Seandainya orang seluruh dunia berhenti beribadah, Allah tidak akan berhenti berkuasa. Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Allah tidak butuh pada ibadah kita, tapi ini adalah komitmen kita untuk memperbaiki pola hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Tetapi di sisi ini harus diterjemahkan bagaimana nilai daripada ibadah mampu menjadikan kita tidak hanya saleh secara individual, tapi juga saleh secara sosial. Karena kita juga mampu membangun pola hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kita jaga hablum minan. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia akan diliputi kehinaan dimanapun manusia berada, apapun kedudukannya, dimanapun posisinya, seperti apapun pangkat dan jabatannya, seperti apapun kekayaannya, kecuali bila manusia mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah, ibadahnya yang baik, hablum minallah. Tapi ibadah ini diterjemahkan dalam konteks kehidupan nyata, karena dia juga menjaga hablum minan nas. Itu nilai-nilai puasa, kedisiplinan, kejujuran, ya, kepedulian sosial, kebersamaan. Ini nilai-nilai yang harus wujud dalam kehidupan nyata. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga memiliki pesan-pesan moral yang harus kita lahirkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian, pengantar berbuka puasa. Nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Kalau kemarin ada yang memberi masukan waktu dialognya kurang panjang, makanya nanti setelah maghrib langsung tanya jawab kita selesaikan. Kecuali tidak ada yang bertanya, baru ditambah lagi dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal saleh. Yang paling penting di 10 hari ini kita semua akan mendapatkan sertifikat itqun minan nar, dan terbebas dari dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, insya Allah kita mengetahui semua yang mana pada umumnya jamaah ataupun laki ataupun perempuan banyak yang membawa di kitab Al-Quran dalam telepon, mobil telepon ataupun yang lain. Tetapi kita nggak selalu dalam keadaan bersih atau bersuci atau berwudu. Jadi bagaimana hukumnya seandainya kita lupa ataupun sengaja terbawa dalam membuang najis ataupun kencing atau bagaimana dalam kantong? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus sekali dan menjadi problem kita sekarang. Yang perlu diketahui, yang dilarang bagi orang yang tidak bersuci itu ada 4 hal. Bagi orang yang berhadas, hadas kecil itu 4 hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud bukan Al-Quran mushafnya, dan yang keempat adalah membawa mushaf. Apa yang disebut mushaf? Mushaf adalah ma kutiba fihi Qur'anun baina daffatain. Sesuatu yang di dalamnya itu ditulis Al-Quran di antara dua wajah, dua permukaan kertas, atau apa, sesuatu yang memiliki dua permukaan. Itu yang disebut dengan mushaf. Jadi ada unsur tempat menulisnya, papannya atau kertas, dan ada tintanya, ada penulisannya. Kemudian mushaf Al-Quran ini tidak apa-apa dibawa kalau berkumpul dengan yang lain. Kalau kita bawa mushaf, mushafnya yang bawa, itu dalam fikih Syafi'i itu tidak diperkenankan kalau orang tidak suci. Tapi kalau sudah berkumpul dengan yang lain, yang sekiranya kalau ditanya orang apa itu, jawabannya bukan lagi Al-Quran, bukan lagi mushaf, tapi jawabannya ini adalah tas, ini adalah ransel, ini adalah koper. Itu tidak ada masalah. Yang penting yang disentuh bukan mushafnya. Jadi masuk dalam tas, ya, mushaf masuk dalam tas,
dalam bagasi, dalam apapun itu namanya, itu tidak masalah. Lah kemudian sekarang muncul Al-Quran digital, banyak ada di HP, ada di iPad dan sebagainya. Itu tidak termasuk mushaf, karena di situ adalah sebatas sinar, sebatas cahaya. Seperti ini ada layar ya, di screen sana di tembok. Kalau ini membuka Al-Quran bisa ditampilkan di sana. Ini bukan mushaf karena bukan tulisan, hanya tampilan yang di situ tidak ada zatnya. Ketika dimatikan sudah hilang di situ. Oleh karena itu membawa handphone yang di dalamnya ada program Al-Qurannya itu tidak ada masalah. Cuma untuk kehati-hatiannya, ketika dimunculkan Al-Qurannya di layar, itu seyogyanya kita juga dalam posisi bersuci. Walaupun itu sebetulnya belum kategori mushaf. Apalagi memang tidak sedang dimunculkan, hanya ada program di dalam. Ketika tidak kita klik kan tidak keluar itu tulisan-tulisan Al-Quran yang menggunakan layar itu. Itu bukan termasuk mushaf. Hanya seyogyanya salah satu etika kita, adab kita, kalau kita mau baca Al-Quran di situ kita juga dalam keadaan berwudu, itu akan lebih baik dan akan terhindar dari yang masih menganggap ketika di layar itu ada tulisan itu dianggap mushaf, walaupun itu tidak termasuk sebetulnya, karena bukan tulisan, itu hanya pantulan cahaya, hanya pantulan cahaya. Jadi kita menyentuh tembok di sini yang ada pantulan cahayanya tidak ada masalah, dimatikan hilang. Tapi kalau tembok itu ditulis Al-Quran itu masuk, kalau tulisan ini kan tidak ditulis. Hanya dalam HP itu tidak ada masalah, walaupun kita tidak bersuci. Hanya seyogyanya kalau kita mau ngaji, walaupun pakai HP, seyogyanya kita dalam keadaan bersuci selama memungkinkan. Nah kalau tidak memungkinkan, nggak ada masalah. Misalkan di pesawat, ya mau wudhu juga susah, ya atau di tram mau wudhu juga susah. Kemudian waktunya panjang. Kalau di tram kadang-kadang tidak terlalu panjang sih. Kalau di pesawat dari sini ke Indonesia bisa 16 jam. Semuanya itu kalau ngaji bisa hatam itu. Mulai berangkat dari Amsterdam sini sampai ke Jakarta, pokoknya jangan tidur sama sekali di pesawat. Ngaji itu bisa hatam di Al-Quran. Bisa hatam, kita ngaji bisa hatam. Daripada di sana nggak ada yang dikerjakan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tidur di pesawat gitu. Ya buat ngaji. Nah itu walaupun tidak punya wudu dan untuk wudu juga teknisnya agak sulit, maka tidak ada apa-apa kita mengaji di situ. Belum lagi biasanya kalau pesawatnya yang bukan pesawat kafir, ya nggak ada pesawat kafir sebetulnya, tapi produknya itu biasanya ada program Al-Qurannya. Kalau kalian naik pesawat Emirat, ya Emirat, atau naik ini ikut pesawat Saudia, seumpama ada di sini, itu ada menu Al-Quran, ada menu Al-Quran suara, tinggal pilih suaranya siapa gitu, ketika di pesawat itu. Kemarin saya ikut Singapura, saya cari-cari nggak ada. Saya cari-cari itu menu Al-Quran itu nggak ada. Yang ada itu film Arab ada, tapi Arabnya sudah Arab yang setengah kafir juga itu filmnya itu. Filmnya ya, sama, nggak ada bedanya dengan Arab Amsterdam gitu. Ya, saya kira itu tentang masalah Al-Quran. Untuk berikutnya saya persilakan. Sedikit aja Pak. Iya, banyak juga ada apa-apa. Sambungan Pak, sedikit. Oh iya, sambungannya ya. Maksud saya kan kalau kita berumrah kan ada itu. Arab itu juga nggak boleh dibawa puisi itu Pak. Iya, bagus pertanyaan Ibu. Kalung yang ada lafal Allah, ya. Ada lafal Allah. Iya betul. Kemarin sudah kita jabarkan. Kita memaknai satu teks keagamaan termasuk hadis itu hendaknya jangan diartikan secara tekstual. Nanti akan mengarah ke situ. Ada hadis yang menyatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala' wada'a khatamahu. Rasulullah itu kalau mau masuk ke kamar kecil, masuk ke WC dan sebagainya, itu melepaskan cincinnya dilepaskan. Ini kan hadis fi'li, sahabat menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Nah kalau ini diterjemahkan mentah-mentah hadis ini, maka kesimpulan yang akan diambil, orang yang mau masuk ke kamar kecil dianjurkan untuk membuka cincin, apapun cincin itu. Dan selain cincin tidak perlu diletakkan apapun yang tertulis di selain cincin itu.
Nah, ini beda ketika kita menerjemahkan dengan melihat konteksnya, semangatnya. Nah, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, abahnya Sayyid Muhammad, itu menulis satu kitab syarah hadis namanya Ibanatul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dikomentari oleh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Ibaratul Ahkam. Beliau memberikan komentar kenapa Rasulullah ketika masuk ke kamar kecil itu meletakkan cincin. Ini jangan diartikan setiap cincin harus diletakkan. Persoalannya di cincin Rasulullah itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, ada asma mu'adzamah, ada asma Allah. Jadi kesimpulan hadis tadi, jangan diartikan kalau orang masuk ke kamar kecil melepaskan cincin. Tidak begitu pengertiannya. Barang siapa yang masuk ke kamar kecil, maka hendaklah dia melepaskan apapun yang di situ tertulis asma Allah. Walaupun cincin, kalau cincinnya gak ada apa-apanya, tidak perlu dilepaskan oleh cincin emas bundar gak ada apa-apanya. Walaupun bukan cincin, kalung misalnya, tapi di kalung ada asma Allah, maka memanggil semangat makna daripada hadis itu hendaknya itu dilepaskan. Ya, karena tidak pantas asma mu'adzamah masuk ke tempat yang kotor. Sama dengan kita juga tidak dianjurkan untuk berzikir di kamar mandi. Nah, biar kita tetap ingat Allah seperti tadi yang ikut Jumatan sudah saya uraikan, yang ikut Jumatan. Kalau tidak ikut Jumatan tadi tidak dapat penjelasannya. Yang ikut Jumatan tadi sudah saya gambarkan. Gimana kalau di kamar kecil biar kita tetap zikir kepada Allah? Zikirnya dengan hati, misalkan. Jadi jangan diucapkan. Cuma maksudnya ada doa yang diajarkan. Doanya apa? Kalau masuk ke kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lo ada jenis kelamin atas setan itu. Iya. Jadi intinya yang tukang goda itu ya. Jadi setan itu. Ya, saya kira itu Bu ya. Berikutnya silakan bisa dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Kepada bapak serta ibu yang mau mengajukan pertanyaan juga silakan. Oke, siapa lagi? Ya, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, pakai mic ya, biar bisa ngulang. Yang jauh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. yang kami hormati, saya ada pertanyaan Pak tentang kekeluargaan. Iya. Seperti yang sudah diberikan ceramah oleh Pak Ustaz minggu lalu tentang keluarga yang sakinah ya Pak ya. Yang sudah digambarkan adalah keluarga yang sakinah adalah sebagai berikut, bahwa di dalam rumah, dalam suatu keluarga harus terbina syariat Islam, Ya, suasana yang religius ya. yang serasi, di mana pelajaran dan pendidikan tetap terjaga. Iya. Dan kalau bisa dibimbing oleh seorang bapak ya, yang membimbing dan memberi pengarahan kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi Pak, di Belanda ini Pak situasinya agak beda ya, di mana biasanya di sini adalah yang bapaknya itu orang dari kelahiran orang Belanda, dan sang istri adalah orang Indonesia yang lebih mengerti agama. Nah, pada satu sisi seorang istri harus taat kepada suami, ya. Tetapi bila suami melarang misalnya untuk beribadah ataupun untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, suami atau istri pun melarang misalnya gitu ya, untuk mendidik anak-anaknya dalam keagamaan Islam. Nah, bagaimana tuh Pak, sang istri harus tunduk kepada suami atau harus tetap menjaga agamanya dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha gitu Pak? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang memang terkait dengan persoalan yang banyak terjadi di kita di Belanda. Kebetulan yang terjadi pernikahan bukan pernikahan silang sih sebetulnya, suaminya yang mu'alaf gitu Pak. Silang itu kan beda agama, tidak boleh. Suaminya mu'alaf.
Yang perlu ditegaskan di sini, mendidik anak ini hukumnya adalah fardu kifayah antara bapak dan ibu. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah dilaksanakan oleh bapak, maka gugurlah kewajiban bagi ibu. Kalau sudah dilaksanakan oleh ibu, gugurlah kewajiban bagi bapak. Memang yang wajib mendidik anak itu adalah orang tua. Cuma kadang-kadang karena orang tua susah, sibuk dan sebagainya, sekarang sistemnya beda, dititipkan ke sekolah. Kalau suami tidak bisa melaksanakan pendidikan anak, maka istri yang bisa harus melaksanakan. Kalau tidak bisa mendidik sendiri, ya istri yang harus mengarahkan karena dia lebih kuat agamanya. Sampai di mana batasan ketaatan seorang istri kepada suami kalau suaminya melarang istrinya melakukan kewajiban? Kita harus ukur dulu wajib yang dilarang itu di mana. Memang istri itu wajib taat kepada suami. Tadi di Jumatan juga sudah saya gambarkan. Salah satu prinsip kebaikan yang akan dicapai itu adalah zaujatul la tabagha zaujaha wa la manha, istri yang salehah yang taat pada suami, yang tidak berkhianat pada suami. Sampai di mana batasannya? Istri itu wajib taat kepada suami terhadap semua perintahnya malam takun muharramatan. Selama apa yang diperintahkan oleh suami itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Artinya kalau terjadi benturan gimana? Dia tidak boleh taat kepada suaminya pada hal yang suaminya melanggar. Apalagi dia dilarang melaksanakan suatu ketaatan, itu tidak boleh taat karena ada prinsip la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau untuk durhaka kepada Allah. Aturannya di situ. Sama tadi saya uraikan sebelum maghrib, kita harus taat kepada pemimpin. Konsekuensi dalam sebuah kepemimpinan, siapapun yang ditunjuk sebagai pemimpin harus ditaati oleh semua yang menjadi anggotanya. Tapi catatannya kapan? Selama pemimpin ada pada aturan main yang disepakati bersama. Selama pemimpin ada pada aturan main. Kalau di negara apa ya undang-undangnya, produk-produk yang menjadi aturan di situ. Ya, kalau di organisasi ya ADART-nya lah bahasanya. ADART-nya yang menjadi ketentuan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di organisasi itu. Nah, kalau seperti itu terjadi melanggar, tidak boleh ditaati. Kita kembali pada aturan. Nah, istri itu harus taat pada suami, tapi pada hal-hal yang suami juga benar. Kalau tidak benar, yang dilakukan tidak boleh taat. Kalau suami melarang istri berbuat ketaatan, maka dilihat kalau yang dilarang sesuatu yang wajib, maka istri tidak boleh ikut. Misalkan istri dilarang puasa, harus menolak. Kalau puasanya puasa fardu, tapi kalau dilarang puasa sunnah, mesti taat kepada suami. Jadi seorang istri yang puasa tanpa izin suaminya padahal puasa sunnah, puasanya tidak diterima. Kalau suaminya ada di rumah. Minta izin? Iya, kalau minta izin sama suaminya tidak boleh puasa. Kalau puasa sunnah. Tapi ketentuannya kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya tidak di rumah, nggak ada masalah walaupun tidak izin. Loh, kenapa demikian? Lah, istri tidak boleh puasa sunnah kalau tanpa izin suami. Itu khawatirnya suami butuh siang hari. Itu problemnya. Kalau suaminya nggak ada di rumah, nggak masalah. Mas Aziz sekarang lagi di Kanada, istrinya di sini. Nggak perlu pamit, Pak. Nggak perlu pamit. Puasa saja, ya, puasa saja. Ya, kenapa? Lo mau pamit kan juga nggak ada perlunya kan? Iya. Gak ada perlunya. Nah, kalau seperti istrinya Mas Jamal, nggak perlu izin itu. Puasa tiap hari malah boleh, orangnya di sini, istrinya di Indonesia. Gak ada masalah. Kalau puasanya puasa wajib kok dilarang, maka istri tidak boleh taat sama suami, tetap wajib berpuasa. Termasuk kalau suami maksa minta dilayani siang hari karena dia tidak puasa, istri tidak boleh taat, tidak boleh. Yang tidak boleh taat, walaupun istri tidak kena masalah, yang kena nanti suaminya. Perempuan kan tidak kena kafarah, nggak kena. Ada yang tanya, enak dong. Yang wajib bayar kafarah hanya laki-laki, padahal kan sama enaknya katanya. Ya, kenapa demikian? Ya karena ketika istri juga kena harus memberi makan 60 orang miskin, misalkan, itu juga dari suami, nafkahnya. Ya cukup satu aja yang diwajibkan, cukup satu yang diwajibkan membayar kafarah. Ya. Nah. Jadi ini batasan-batasannya. Apabila
yang diperintahkan oleh suami keluar dari aturan agama, maka istri tidak boleh taat. Cuma bagaimana cara menyampaikannya? Di situ ada cara-cara yang baik yang harus disampaikan. Sebisa mungkin diurut dari cara yang terbaik, yang paling baik. Bagaimana cara menolaknya, memberikan penjelasan. Apalagi memang suaminya masih mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum itu kan apa artinya? Sik didentemi, sik dihibur, sik dialus-alusi, biar dia itu betah di Islam dan tidak pure. Nah, nek pure temu agama kan susah. Pak, kayak gini Islam nggih, balik lagi saya. Kan susah. Kalau balik lagi harus terputus itu pernikahannya karena terjadi silang. Ya halus-halus ngomongnya tuh. Halus-halus umumnya, ya mas kalau sampean belum kuat berpuasa tidak apa-apa, tapi jangan halangi saya ngajak anak berpuasa. Kalau sampean belum sholat tidak apa-apa, tapi jangan sampai kafir loh, jangan sampai murtad. Kalau dia kembali lagi kepada agamanya yang semula, itu pernikahannya secara otomatis rusak. Karena harus lebih dikedepankan adalah agama yang lebih dikedepankan. Ya saya kira ini Bapak Ibu sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri kajian kita sore ini, kita lanjutkan besok sekaligus i'tikaf di masjid. Besok panjang sekali waktunya, kita sampai subuh di sini, bisa muhasabah, bisa dialog, bisa macam-macam. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.